Kita lanjutkan dengan kajian di dalam kitab Safinatun Najjar atau yang disyarahnya Kasifatu saja. Faslun, di dalam ini pasal tatulus sholatu bi arba'a asyarata khoslatan. Batal sholat dengan 14 perkara, ya. Mungkin kalau tidak sampai ke 14 kita sampai waktunya saja, ya. Bil hadasi, yang pertama dengan kedatangan hadas, ya. Jadi kalau kita sholat terus datang hadas, itu batal sholatnya. Hadas itu apa? Hadas ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil, nah pipis, hadas kecil, gitu. Kalau hadas besar, nah ini pipisnya rada besar, gimana? Rada besar. Ya, maksudnya jadi dari lubang yang sama, mohon maaf ya, gitu. Nanti agak disensor. Iya, ini juga udah bahasanya bahasa kias, ya. Iya, bahasanya kalau hadas kecil itu keluarnya kecil, ya, istilahnya air pipis. Tapi kalau misalkan hadas besar, kan dari situ juga, cuma dengan syahwat. Dan keluarnya juga bukan air pipis, tapi yang keluar adalah air mani. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan yang keluarnya itu besar. Air mani di sini. Gitu. Jadi bisa membatalkan terhadap sholat apabila kedatangan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Maka apabila dia sedang sholat terus pada dirinya sendiri, nah dia mengeluarkan hadas kecil, maka batal sholatnya. Dia mengeluarkan hadas besar, maka batal pula sholatnya. Paham sampai di situ? Paham, ya? Terus dilanjut. Kalau ludah termasuk hadas? Bukan. Jadi kalau misalkan ludah, ya, masih ada di dalam kategori mulut, kita telan, itu nggak apa-apa. Kita lagi sholat, terus, nah ludah kita karena saking banyaknya, terus kita telan. Nah, walaupun sedang puasa, itu sah sholatnya, tidak membatalkan, dan sah juga puasanya. Asal syarat, asal di dalam mulutnya tidak bercampur dengan yang lainnya. Maksudnya mungkin habis sholat, habis sahur, atau habis makan. Nah, ada tuh yang dimain sama lidah. Ini mah yang tadi kayaknya nih kerasa. Main itu, nah banyak udah ditelan, batal, gitu. Ini ya bahasanya ditelan, gitu. Misalnya dikumpulin dulu. Maksudnya biar hari ini sudah tahu. Enggak sih, alhamdulillah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, wa bi wuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin tatulu salatu bi wuqu'in najasati. Jadi batal sholatnya dengan sebab datang najis, gitu, dengan sebab datang najis. Itu pun dengan sebab datang najis bisa membatalkan sholat illam tulqa halan min ghairi
hamlin. Gitu ya. Ilam tulqa, kalau misalkan sama kita tidak langsung kalau bahasa ininya dikepratin gitu najis tersebut gitu ya. Kalau misalkan kita lagi sholat terus ada apa namanya cicak ya jatuh sini, nah itu awas, kotoran cicaknya kering, tapi ya karena ke baju gitu di sini jatuh, maka kalau misalkan najis tersebut sama kita terbawa sholat, itu batal sholatnya, batal sholat. Tetapi kalau sama kita langsung disentil, nah itu tidak batal sholatnya. Gitu. Illam tulqa halan min ghairi hamlin. Gitu. Jadi kalau misalkan sama kita disentil mah atau enggak gitu. Kenapa kita tuh batal? Karena itu adalah termasuk membawa najis gitu. Gimana kalau misalkan kita sholat terus pas kita sujud di bawah ada semut mati, itu di bawahnya ada di bawah tempat kita duduk gitu. Kalau ketahuan, aduh ini semut mati di bawah lagi pas, nah kalau ketahuan itu sholatnya ulang lagi. Tapi kalau nggak ketahuan, nah sah gitu, karena nggak ketahuan. Kenapa? Sama kayak cicak aja ya. Sama kayak cicak tadi. Kalau kita tahu, kita buang. Kalau kita nggak tahu, gitu. Sama. Ada najis gitu. Walaupun ada najis, karena kita nggak tahu. Nggak bedanya di kantong. Misalkan kita sholat, terus tuh itu pakai baju itu katakan 2 hari ya, 2 hari atau 3 hari. Setelah 3 hari atau 2 hari atau seminggu, pas kita mau cuci dibersihin dulu, takut ada uang di kantong gitu, padahal ya. Nah di situ ada bangkai cicak atau bangkai semut. Nah aduh, berapa hari misalnya? Kalau bangkai orang enggak, iya kantongin ya, itu kantong plastiknya. Kantong mayat. Nah, jadi sholatnya yang membawa najis tersebut itu hukumnya batal, gitu ya, dikarenakan dia membawa najis. Awas, itu pun asal sholat batalnya kalau misalkan tidak disentil gitu. Kalau misalkan sama kita disentil langsung, itu hukumnya tidak batal. Nah, yang ketiganya tatul sholatu bin kisyafil awrati illam tastur halan. Yang keempatnya adalah batal sholatnya apabila terbuka aurat, gitu, terbuka aurat. Kalau laki-laki bagaimana? Kalau laki-laki dengkul dan pusar, di antara pusar dan dengkul itu harus tertutup, ya. Mungkin ada kalau di sananya ya. Coba saya perhatikan dulu. Iya, jadi kalau misalkan kita sholat nih, mohon maaf, nggak pakai celana atau pakai sarung, terus pas kita sujud, ininya kelihatan tuh bawahnya dengkul, kan suka ini ya. Nah itu tidak membatalkan. Tapi
Kalau pakai kaos, pas sujud ini yang kelihatan belakangnya. Makanya itu batal. Jadi kalau misalkan pakai kaos, kaosnya dimasukin aja udah pakai ke celana gitu. Jadi biar supaya mengikat kaos itu tersebut pada saat sujud tidak berubah. Gitu. Atau kita pakai baju longgar, saking longgarnya gitu pada saat ruku, nah kelihatan ini apa namanya pusarnya gitu ya, pusarnya itu batal. Jadi kalau dari atas mah batal, kelihatan aurat, nah juz aurat itu. Tapi kalau dari bawah itu tidak batal. Ya kan kalau dari samping itu pun batal. Gitu. Jadi misalkan kalau dari samping itu karena rokok terus ke sini tembus bolong. Nah, namanya dari samping. Kok itu kelihatan? Kalau putih mau putih ya, gitu. Kelihatan. Mungkin yang hitam gimana ya? Kalau yang hitam nggak tahu dah. Itu jawabannya ada diri sendiri kali ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kelihatan warna kulitnya maka batal sholatnya. Gitu. Jadi kalau kita mau sholat, nah yang suka merokok gitu diperhatikan sarungnya itu kalau misalkan ada bagian yang bolong, maka kita sesuaikan supaya tidak sampai terlihat bagian aurat yang mana bisa membatalkan sholat kita. Gitu. Jadi kesimpulannya membatalkan terbuka aurat tersebut gitu, yang dari atas, dari samping, tapi kalau dari bawah itu tidak membatalkan. Nah, bagaimana kalau misalkan terangkat sarungnya kena angin gitu, kipas anginnya atau ada angin inilah mendadak terbuka, illam tastur halan, batal itu terbuka aurat kalau misalkan sama kita didiemin aja, lagi nyaman enak gitu adem, batal. Tapi kalau misalkan sama kita langsung ditutup, hanya batal. Masanya jadi supaya gerakannya tersebut jangan sampai 3 kali gitu, disesuaikan ya. Terus jadi daripada membuka aurat tersebut bisa membatalkan apabila kita tidak menutupinya secara langsung. Kalau misalkan sama kita sengaja terbuka saja, itu batal hukumnya. Bagaimana kalau perempuan pakai mukena? Kan kalau perempuan mah auratnya di dalam sholat itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Bagaimana kalau misalkan ada rambutnya keluar dari mukena tersebut satu helai? Nah, kelihatan batal. Kalau nggak kelihatan sah. Tapi kalau kelihatan itu tidak sah. Yang namanya wajah ini dari sini. Wajah itu dari mulai timbulnya rambut, tumbuhnya rambut ya, tumbuhnya rambut ke sini tuh. Ini nih termasuk wajah. Tuh, cepil ya. Cepil. Kalau Indonesia ini apa ya? Ini telinga nih. Iya, gitu. Kalau ada telinga ini kan ya, ini mana yang kecilnya tuh. Nah ini termasuk bagian wajah. Kalau misalkan kita wudhu, ini harus terbasuh. Makanya airnya dari atas sini. Jadi tumpah tuh ke sini. Bukan kita wudhu begini. Ini keran, kita begini, terus ditumpahin begini. Biar rata digigit, itu salah. Jadi airnya biar penuh, kita tumpahnya dari atas. Tuh, kalau dari atas, insya Allah merata kepada seluruh bagian wajah. Kembali kepada aurat wanita. Kalau misalkan ini
adalah batas wajah, maka apabila perempuan memakai mukena ininya kelihatan dagu ya, dagu itu tidak sah karena menutupi aurat itu adalah wajib. Nah, menutupi aurat wajah itu sampai sini, ini bukan wajah, itu harus ditutupi. Jadi harus begini. Nah, untuk ada masker ya. Ada contoh. Ini segini. Jadi itu kalau pakai mukena, ininya biar tertutup dan nah seperti ini. Terus ada bagian rambut di sini kan. Wah, ini rambutnya banyak perempuan. Itu mah seperti kejadian yang biasanya aja. Nah, pada umumnya perempuan misalkan segini ya, tidak terus gini. Wah, ini masuk banyak ininya. Nah, itu mah di luar kebiasaan. Itu nggak apa-apa ya. Jangan ini mah, aduh ininya banyak terus apa makanannya begini. Waduh, beda lagi. Enggak ya. Gitu. Nah kan di sini nih suka ini, suka apa namanya Pak banyak. Udah. Tuh. Ya, dikarenakan waktunya sudah ya menjelang pagi ke siang gitu. Jadi mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur panjang dalam doa kepada Allah, kita bisa bertemu di lain waktu yang mudah-mudahan penuh dengan rahmat dan ridha Allah. Apabila benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadikan wasilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Apabila ada yang salah, itu semata-mata sejelas-jelasnya merupakan suatu tanda kita semua adalah masih dalam tahap belajar, dan mudah-mudahan Allah memberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.